Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Arinaran dalam acara podcast Pertanyaan dan Obrolan Dunia Kesehatan. Oke, kali ini kita akan membahas seperti dengan harinya ya, Hari Stroke Sedunia. Nah, kita membahas stroke sudah bersama saya kali ini ada Dr. Intan Gilesaria. Selamat datang Ibu. Ya, terima Apa kasih kabarnya, Mas. Dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang stroke ini, Dok. Oh iya. Ya, tentang stroke, apa itu stroke dan bagaimana nanti gejala-gejala atau bagaimana stroke itu ya. Tapi ngomong-ngomong dengan stroke ini, Dok, sebenarnya apa itu stroke, Dok? Nah, terima kasih Mas Hari pertanyaannya. Kebetulan sekali ini podcast kali ini bertepatan dengan Hari Stroke Sedunia ya, yang diperingati tiap tanggal 29 Oktober atau World Stroke Day. Jadi memang kalau untuk stroke-nya itu sendiri, kalau secara gampangnya adalah adanya defisit neurologis akibat gangguan aliran pembuluh otak yang tidak ada penyebab yang lain. Kemudian kuncinya adalah sifatnya mendadak, jadi dari tiba-tiba. Jadi misal mendadak tidak bisa melihat, mendadak tidak bisa bicara, mendadak tidak sadar. Jadi di sini kuncinya adalah gangguan pembuluh otak yang bersifat mendadak. Oh, jadi itulah di stroke dan gejala-gejalanya ya yang mendadak tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak ya. Oke, kalau seandainya kita ketemu dengan orang yang stroke gitu ya, jatuh gitu, stroke, itu bagaimana cara kita menolongnya? Kita mungkin bicara dulu ya dengan itu dulu ya. Apa gejala dulu gitu, jadi biar lebih jelas ya. Jadi kalau misalnya kita menemui gejala ada orang yang kena stroke, kita harus ingat slogan segera ke RS. Jadi segera ke RS. Senya itu adalah senyum. Jadi dia mendadak tiba-tiba perot, mencong gitu kan. Jadi kan tadi kan gerakan. Jadi misalnya disuruh angkat tangan saya suruh angkat tangan gini, dia jatuh tangannya gitu. Jadi tidak simetris. Nah, ini kan segera bicara, jadi dia bicaranya pelo, mendadak tidak bisa bicara gitu kan. Jadi segera ke-nya kebas atau kesemutan. Itu nanti kesemutannya separuh badan. Jadi bukan cuma tangan atau jadi kaki aja. Ya, tapi separuh badan. Itu tadi segera ke R-nya dia segera ke R-nya di rabun. Jadi mendadak tidak bisa melihat, mendadak buta. Itu bisa satu mata atau dua mata. Nah, tadi S-nya, jadi sakit kepala hebat yang belum pernah ditemui sebelumnya. Jadi mungkin sakit kepala yang benar-benar yang mendadak yang nyeri hebat. Tiba-tiba ya sakit kepala. Dok, stroke itu ada berapa macam sih, Dok? Stroke itu ada dua jenis ya. Jadi ada stroke sumbatan atau infark itu sekitar 85%. Kemudian yang kedua adalah stroke perdarahan 15%. Gitu ya. Oke. Kalau ada orang stroke jatuh, benar nggak, Dok? Kita harus tusuk itu jarinya itu. Oh ya, memang sering dengar ya kita pasien ada stroke terus ditusuk jarinya, ditusuk di telinganya. Iya, gitu kan. benar. Itu saya katakan tuh hoax ya, tidak benar. Jadi cara menolongnya adalah kita harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi memang golden periodnya atau waktu emas untuk terapinya kan bentar ya, 4 sampai 6 jam saja gitu. Jadi kita harus segera bawa ke rumah sakit. Karena kan sana ada UGD yang 24 jam, ada tim dokter dan perawat yang sudah terlatih untuk menangani stroke. Jadi jangan macam-macam dulu, langsung bawa ke rumah sakit. Langsung bawa ke rumah sakit ya. Kalau jatuh enggak. Jadi yang tusuk-tusuk itu hoax ya, Dok ya. Iya, kan stroke kan memang masih merupakan penyebab kedua kematian di dunia ya. Dan juga penyebab utama disabilitas di seluruh dunia. Jadi 1 dari 4 orang itu bisa terkena stroke. Oke. Stroke itu bisa nggak resikonya itu dikurangin gitu? Untuk mengurangi resiko stroke itu bisa mengurangi faktor resikonya? Iya. Oh, itu jelas bisa ya. Jadi kita harus mengontrol pola makan sehat, kelola stres, rutin olahraga,
juga rutin periksa ke dokter kan untuk memeriksa mungkin ada hipertensi, ada gula, ada kolesterol gitu. Oke. Setelah apabila ada keluarga atau orang tua yang mengalami stroke, itu pengobatan pasca stroke atau setelah stroke itu bagaimana Untuk pemulihannya. pemulihannya? Kan kita memang kan setelah kita tahu faktor resikonya, apanya kan kita memang harus minum obat teratur ya, harus rutin minum obat teratur, terus juga mungkin dengan terapi rehabilitasi, terapi okupasi, terapi bicara, mungkin kalau ada gangguan yang tidak bisa bicara kayak gitu. Oke. Stroke kan biasanya dialami orang tua nih setahu kita gitu. Kalau remaja atau anak-anak bisa nggak stroke, Dok? Bisa ya, itu kan juga ada faktor genetiknya, dan misal ada riwayat keluarga yang menderita stroke juga, dia juga bisa gitu. Oke. Kemudian kalau orang tua stroke, kemungkinan anaknya itu bisa stroke nggak? Atau ada nggak keturunan dari stroke itu nanti anaknya bisa stroke gitu? Belum tentu ya, jadi misalnya orang tuanya stroke, anaknya stroke gitu ya. Itu belum tentu, tapi bisa gitu. Jadi kan dia mungkin dia mempunyai faktor resiko yang besar dibanding orang yang keluarganya tidak ada menderita stroke. Gitu. Terus gini, Dok, sebenarnya stroke itu bisa sembuh nggak, Dok? Bisa ya, kan itu juga tergantung lokasi lesinya ya, lokasi lesinya separah apa gitu, sama tergantung juga faktor resikonya, sama juga tergantung kecepatan saat membawa pasien itu ke UGD. Karena waktunya kan cepat ya, hanya 4,5 jam sampai 6 jam. Itu waktu emasnya untuk mengobati stroke-nya. Tapi bisa sembuh gitu. Oh, jadi bisa sembuh ya. Oke, kalau ada orang stroke jatuh, bener nggak, Dok? Kita harus tusuk itu jarinya itu. Oh ya, memang sering dengar ya kita pasien ada stroke terus ditusuk jarinya, ditusuk di telinganya. Iya, gitu kan. benar. Itu saya katakan tuh hoax ya, tidak ya. benar. Jadi cara menolongnya adalah kita harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi memang golden periodnya atau waktu emas untuk terapinya kan bentar ya, 4-6 jam saja. Gitu. Jadi kita harus segera bawa ke rumah sakit. Karena kan sana ada UGD yang 24 jam, ada tim dokter dan perawat yang sudah terlatih untuk menangani stroke. Jadi jangan macam-macam dulu, langsung bawa ke rumah sakit. Langsung bawa ke rumah sakit ya. Kalau jatuh enggak. Jadi yang tusuk-tusuk itu hoax ya, Dok ya. Iya, kan stroke kan memang masih merupakan penyebab kedua kematian di dunia ya. Dan juga penyebab utama disabilitas di seluruh dunia. Jadi 1 dari 4 orang itu bisa terkena stroke. Oke. Stroke itu bisa nggak resikonya itu dikurangin gitu? Untuk mengurangi resiko stroke itu bisa mengurangi faktor resikonya? Iya. Oh, itu jelas bisa ya. Jadi kita harus mengontrol pola makan yang sehat, kelola stres, rutin olahraga, juga rutin periksa ke dokter kan untuk memeriksa mungkin ada hipertensi, ada gula, ada kolesterol gitu. Oke. Setelah apabila ada keluarga atau orang tua yang mengalami stroke, itu pengobatan pasca stroke atau setelah stroke itu bagaimana? Untuk pemulihannya. Pemulihannya kan kita memang kan setelah kita tahu faktor resikonya, apanya kan kita memang harus minum obat teratur ya, harus rutin minum obat teratur, terus juga mungkin dengan terapi rehabilitasi, terapi okupasi, terapi bicara, mungkin kalau ada gangguan yang tidak bisa bicara kayak gitu. Oke. Stroke kan biasanya dialami orang tua nih setahu kita gitu. Kalau remaja atau anak-anak bisa nggak stroke, Dok? Bisa ya, itu kan juga ada faktor genetiknya, dan misal ada riwayat keluarga yang menderita stroke juga, dia juga bisa gitu. Oke. Kemudian kalau orang tua stroke, kemungkinan anaknya itu bisa stroke nggak? Atau ada nggak keturunan dari stroke itu nanti anaknya bisa stroke gitu? Belum tentu ya, jadi misalnya orang tuanya stroke, anaknya stroke gitu ya. Itu belum tentu, tapi bisa gitu. Jadi kan dia mungkin dia mempunyai faktor resiko yang besar dibanding orang yang keluarganya tidak ada menderita stroke. Gitu. Terus gini, Dok, sebenarnya stroke itu bisa sembuh nggak, Dok? Bisa ya, kan itu juga tergantung lokasi lesinya ya, lokasi lesinya separah apa gitu, sama tergantung juga faktor resikonya, sama juga tergantung kecepatan saat membawa pasien itu ke UGD.
Karena waktunya kan cepet ya, hanya 4,5 jam sampai 6 jam. Itu waktu emasnya untuk mengobati stroke-nya. Mengobati stroke. Tapi bisa sembuh gitu. Oh, jadi bisa sembuh ya. Dok, ada nggak kata-kata terakhir nih sebelum kita tutup ya untuk sahabat PH di rumah? Oke, kata-kata terakhirnya apa, Dok? Mungkin dengan menyesuaikan dengan tema World Stroke Day kali ini, kita harus rutin olahraga bersama cegah stroke. Time is brain. Oke, mungkin itu saja, Dok. Terima kasih atas bincang-bincangnya. Ya, itu tadi bincang singkat kita dengan Dr. Intan ya tentang stroke, ya tentang mitos dan fakta dari stroke itu sendiri. Nanti kalau seandainya ada keluarga yang stroke, langsung saja ya segera ke RS. Ya, segera ke RS. Ingat, segera ke RS. Ya, untuk jadwal Dr. Intan boleh dilihat nanti di bawah. Ya, itu saja saya akhiri percakapan kita atau perbincangan kita kali ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Rumah sakit permata hati, jauh visi misi muliamu, pelayanan kesehatan bermutu dan profesional.